Hukum Administrasi Negara. Topik 2 dari 50 topik. Pengertian-pengertian dalam hukum administrasi negara. Bagian kedua. Perubahan paradigma pemerintahan terhadap administrasi negara. Mengingat dalam setiap pemerintahan selalu muncul perkembangan, baik yang sifatnya alami maupun yang bersifat rekayasa, atau artifisial, sifat dan bentuk sistem administrasi negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan konsep pemerintahan itu. Perkembangan paradigmatis pada fungsi pemerintahan tentu akan memengaruhi administrasi negara yang ada di dalamnya. Bagaimanapun fungsi administrasi negara sebagai instrumen dari negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya akan sangat terinfeksi oleh pengaruh perubahan paradigma yang menjadi dasar utama administrasi negara itu. Kuhn seperti yang telah dikutip oleh Yeremias T. Keban melihat bahwa paradigma sebagai berikut. Cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Dalam hal di masyarakat, paradigma tersebut menemui suatu tantangan dari luar sehingga mengalami proses ketidakpercayaan. Sesungguhnya pada saat itu menjadi pertanda terjadinya pergeseran paradigma. Paradigma administrasi negara juga mengalami proses pergeseran dari satu paradigma ke paradigma yang lebih baru. Pada dasarnya, dalam perkembangan paradigma administrasi negara, tahap-tahap perkembangan dan pergeseran paradigma administrasi negara tersebut dapat dibagi dalam 5 jenjang paradigma. 1. Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara. 2. Paradigma prinsip-prinsip administrasi. 3. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. 4. Paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi. 5. Paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara. Paradigma awal dari administrasi negara pada masanya ditandai dengan munculnya administrasi negara dengan paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara. Paradigma yang mendikotomikan antara politik suatu negara dan administrasi negara terjadi pada masa tahun 1900 sampai tahun 1926. Paradigma ini didukung oleh tokoh utama, yakni Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Sebagai bukti adanya pemikiran yang melandasi paradigma administrasi negara, seorang pakar Goodnow menulis dalam bukunya yang berjudul Politics and Administration sebagaimana dikutip oleh Yeremias T. Keban seperti berikut. Politik harus memusatkan perhatiannya terhadap kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat dan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Kunci utama dalam pemikiran administrasi negara yang berparadigma dikotomi politik dan administrasi negara adalah cara pandang yang melihat administrasi sebagai suatu hal yang seharusnya terbebas dari segala unsur yang berkaitan dengan nilai atau bebas nilai. Konsekuensinya, administrasi negara harus merupakan sesuatu yang murni. Tujuan paling utama dari administrasi negara adalah berusaha mencapai nilai efisiensi dan ekonomis dari government burokrasi. Pandangan ini yang pada pokoknya menitikberatkan pada masalah efisiensi tersebut didukung oleh prinsip utama paradigma ini yang tentu mementingkan sisi lokus, yaitu birokrasi pemerintah. Sementara itu, paradigma ini kurang memperhatikan sudut fokus yang menyangkut metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik. Sebagai suatu paradigma, tentu saja hal itu mengalami proses klasifikasi atau paling tidak akan mengalami proses pergeseran sebagai akibat terjadinya perubahan dari perkembangan masyarakat. Demikian juga kehidupan paradigma di bidang ilmu administrasi negara. Pada perkembangan selanjutnya, muncullah pergeseran paradigma administrasi negara dari paradigma dikotomi politik dan administrasi menuju paradigma prinsip-prinsip administrasi. Dalam perbincangan mengenai paradigma prinsip-prinsip administrasi, terdapat pakar-pakar utama yang sangat mempunyai pengaruh besar, khususnya yang mendukung pengembangan paradigma prinsip-prinsip administrasi, yaitu Willoughby, Gulick, dan Urwig. Peristiwa besar berlangsungnya pergeseran paradigma administrasi negara tersebut berlangsung antara tahun 1927 sampai 1937. Pemikiran pokok dari paradigma prinsip-prinsip administrasi tersebut, pada galipnya, dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari para pakar manajemen, khususnya para pakar manajemen yang masih berpikir secara klasik, seperti Henry Fayol dan Taylor. Kedua pakar manajemen klasik tersebut kemudian memberanikan diri untuk memperkenalkan prinsip-prinsip tersebut dan merincinya dalam pengertian POSDCORB, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting.
Pandangan ini jelas memperlihatkan bahwa masalah administrasi negara lebih dianggap sebagai proses dari suatu sistem ketatanegaraan yang tentu saja dimulai dari adanya perencanaan atau planning. Kemudian, diikuti proses pengorganisasian, perancangan staf, pengarahan, serta pengoordinasian sampai tahap pelaporan dan penganggaran. Namun, pola pemikiran ini dianggap sangat sederhana, mengingat urusan administrasi negara seolah hanya urusan penatausahaan dan pengelolaan belaka. Terlebih lagi, dalam pandangan paradigma ini, keberadaan POSDCORB di atas pada prinsipnya dapat dilakukan di mana saja atau universal. Karena dianggap bisa diterapkan dimanapun, paradigma tersebut tidak lagi mementingkan lokus. Hal ini tentu merupakan kekeliruan apabila menganggap bahwa masalah administrasi bisa dilakukan secara seragam. Hal ini disebabkan bahwa di balik masalah administrasi negara, terdapat faktor manusia dalam masyarakat yang tidak mungkin ditebak perubahan ataupun keragamannya. Pada perkembangan berikutnya, muncul paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Kemunculan paradigma baru ini ditandai dengan pertanyaan besar dari Thorstein Marx, seorang editor buku Elements of Public Administration, yaitu mengapa dilakukan suatu pemisahan politik dan administrasi. Menurutnya, pemisahan antara administrasi negara dan politik jelas sebagai sesuatu yang tidak mungkin atau tidak realistis. Bagaimana mungkin antara administrasi negara dipisahkan sedemikian rupa dari politik? Mengingat bagaimanapun administrasi negara itu menjalankan perintah-perintah yang dikemas dalam politik negara tersebut. Pendukung lainnya dari paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik adalah Herbert Simon. Ia menegaskan adanya ketidakkonsistenan prinsip administrasi yang mengedepankan sisi manajemen klasik sehingga menilai prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Pandangan tersebut didukung oleh Jeremias T. Keban. Menurutnya, bagaimanapun administrasi negara bukannya sesuatu yang bebas nilai atau value free sehingga dapat berlaku di mana saja, tetapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai yang khusus. Muncul pertentangan antara anggapan yang menyatakan value free administration di satu pihak dan anggapan akan value laden politics di lain pihak. Dalam kehidupan bernegara dewasa ini, apa yang dikemukakan oleh Herbert Simon ataupun Keban dapat dibuktikan sebab praktik yang saat ini berlangsung menunjukkan bahwa bagaimanapun administrasi negara merupakan suatu hal yang tidak akan bisa bebas dari nilai. Dalam teori sistem yang dikembangkan oleh Friedman, salah satu unsur sistem yang tidak mungkin dilepaskan adalah masalah kultur atau budaya. Budaya ini sangat syarat terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Akibat lebih lanjut dari intervensi politik dalam administrasi negara, menurut John Gauss, sebagaimana dikutip oleh Jeremias T. Keban, adalah teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Puncak perkembangan paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi berlangsung dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1970. Dalam paradigma ini, menurut Jeremias T. Keban, fokus utama yang dikembangkan meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan teknologi modern, seperti metode kuantitatif, analisis sistem, operation research, dan ecometrics. Di samping itu, juga mengenai perilaku organisasi dan analisis manajemen. Dalam pandangan paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen diasumsikan dapat diterapkan, tidak hanya pada dunia bisnis, tetapi juga pada dunia administrasi publik. Karena itu, lokusnya menjadi kurang jelas. Dalam perkembangan yang terkini, muncul paradigma terakhir yang disebut sebagai administrasi negara sebagai administrasi negara. Perkembangannya mulai berlangsung tahun 1970-an dan terus berkembang sampai sekarang. Berbeda dengan paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik yang tidak jelas, pada paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara, menurut Jeremias T. Keban, fokus dan lokus dalam paradigma ini sudah jelas. Fokus paradigma ini adalah teori kebijakan publik, manajemen, teori organisasi, problematika, serta kepentingan publik menjadi lokusnya. Gerald E. Caden menyatakan bahwa di samping periodisasi paradigma administrasi negara, terdapat beberapa aliran dalam administrasi negara yang harus diperhatikan sebagai upaya memahami ilmu administrasi negara. Adapun aliran-aliran tersebut, 1. Aliran proses administratif, 2. Aliran empiris, 3. Aliran perilaku manusia, 4. Aliran analisis birokrasi, 5. Aliran sistem sosial, 6. Aliran pengambilan keputusan, 7. Aliran matematika, dan 8. Aliran integratif. Jeremias T. Keban kemudian mengemukakan bahwa masing-masing aliran tersebut mempunyai perbedaan atau ciri-ciri yang membedakan antara satu aliran dan lainnya sebagaimana berikut. Aliran proses administratif ciri-cirinya mengandalkan POSDCORB dalam menyukseskan administrasi publik.
Aliran empiris ciri-cirinya, mengandalkan berbagai kasus atau studi praktik administrasi publik yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam menyukseskan administrasi publik dan tidak semata-mata hanya mengandalkan teori dan generalisasi yang telah dihasilkan. Aliran perilaku manusia ciri-cirinya, memusatkan perhatian pada komunikasi, konflik, motivasi, kepemimpinan, status, dan interaksi sosial karena unsur-unsur ini akan menyukseskan pencapaian tujuan. Aliran analisis birokrasi ciri-cirinya, memusatkan perhatiannya pada aplikasi prinsip-prinsip birokrasi ala Weber, yang dianggap unggul karena didasarkan rasionalitas yang mengatur struktur dan proses menurut pengetahuan teknis serta efisiensi yang tinggi. Aliran sistem sosial ciri-cirinya, melihat organisasi sebagai suatu sistem sosial yang bersifat terbuka dan tertutup. Dalam pengembangannya, diperluas menjadi pemahaman terhadap hubungan antara administrasi publik dan masyarakat. Aliran pengambilan keputusan ciri-cirinya, organisasi agar tidak keliru dalam pembuatan keputusan. Aliran matematika ciri-cirinya, memanfaatkan model matematika dan statistika sehingga para administrator tidak lagi menggantungkan diri pada cara-cara lama atau tradisional. Aliran integratif ciri-cirinya, mencoba melakukan konsolidasi berbagai aliran di atas dalam praktik administrasi publik. Itulah materi topik kedua hukum administrasi negara. Channel ini sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.